Selamat datang di presentasi manajemen pemasaran MIT 5 untuk materi segmentasi pasar dan ekuitas merek. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi-materi tersebut. Mulai dari saya yaitu Nurulita Wayu Kartika dan ketiga teman saya yang nanti juga akan menjelaskan di beberapa slide, yaitu ada Muhammad Arnold Ruci Dewa Brata dengan NIM 09, Seva Nabila Pratiwi dengan NIM 15, dan Daniel Indrawan dengan NIM 18. Lalu bahasan yang akan kita bahas saat ini, yang pertama ada segmentasi pasar atau pengertian dari segmentasi pasar. Lalu yang kedua ada identifikasi target pasar. Yang ketiga ada identifikasi posisi pasar. Dan yang keempat ada pengertian ekuitas merek. Halo guys, sekarang kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar menurut Philip Coulter dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Nah, sekarang akan membahas pengertian tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam satu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Identifikasi target pasar, yaitu variabel segmentasi utama. Itu dibagi 4 golongan. Yang pertama ada segmen geografis, yaitu meliputi wilayah geografis, ukuran kota atau metro, kepadatan, dan iklim. Yang kedua ada segmentasi demografis, yaitu meliputi usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, pekerjaan, dan agama. Yang ketiga segmentasi psikografis, yaitu meliputi kepribadian dan gaya hidup. Yang keempat segmentasi perilaku, itu meliputi pengetahuan produk, sikap terhadap produk, status pengguna, dan respon pada produk. Identifikasi target pasar. Variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi target pasar ada 4 cara. Di antaranya sebagai berikut. A. Segmentasi geografis. Segmentasi pasar merupakan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah, atau beroperasi di seluruh daerah, sambil memberi perhatian pada variasi lokal. B. Segmentasi demografis, yaitu segmentasi demografis membuat pemasar membagi-bagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel yang ditentukan. C. Segmentasi psikografis. Dalam segmentasi psikografis ini, konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian. D. Segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku ini, pemasar membagi konsumen berdasarkan pengetahuan, sikap terhadap suatu produk. Sekian, terima kasih. Terus kita ke poin yang C, pemasaran lokal. Pemasaran lokal itu merupakan pemasaran yang menjurus pada keinginan dan kebutuhan suatu daerah. Kegiatan pemasaran penetrasi untuk berasa sedekat mungkin kepada konsumen. Terus poin yang D, pemasaran individual. Pemasaran individual merupakan pemasaran yang disesuaikan oleh keinginan konsumen. Pemasaran individual juga dapat meningkatkan biaya pembelian yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita masuk ke identifikasi target pasar, yang penentuan target pasar. Nah, penjelasannya ini ada 4 poin seperti yang tadi. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Apa sih maksudnya? Yaitu pengelompokan pelanggan
ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tertentu. Yang kedua tadi, identifikasi segmen. Penjelasannya, untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografis, gaya hidup, dan perilaku pengguna mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasikan atau ditindaklanjuti. Yang ketiga, daya tarik segmen. Apa itu? Penjelasannya, menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah digunakan atau ditentukan sebelumnya untuk menentukan keseluruhan daya tarik setiap segmen. Yang keempat, profitabilitas segmen, yaitu menentukan profitabilitas segmen. Ini lanjutannya tadi. Terus yang kelima itu positioning segmen, yaitu untuk setiap segmen ciptakan posisi nilai dan strategi positioning harga produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik pelanggan segmen tersebut. Yang keenam, acid test segmen. Acid test segmen itu menciptakan jalan cerita segmen untuk menguji daya tarik setiap strategi positioning segmen. Yang terakhir, yang ketujuh, memberi atau strategi baruan pemasaran, yaitu memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran kayak produk, harga, promosi, dan juga tempatnya. Oke, sekarang di posisi segmentasi pasar. Lanjut. Posisi segmentasi pemasaran. Posisinya pemasaran segmen. Pemasaran segmen pasar terdiri dari beberapa kelompok pelanggan yang memiliki keinginan serupa. Terus habis pemasaran segmen itu ada pemasaran lokal. Pemasaran lokal muncul karena adanya kebutuhan pokok pada suatu daerah tersebut. Setelah itu ada pasar individual, yaitu pemasaran individual merupakan pemasaran yang disesuaikan oleh keinginan pelanggan secara individual. Setelah itu ada pemasaran ceruk atau niche, yaitu segmen pemasaran niche merupakan kelompok yang mencari suatu manfaat produk yang berbeda. Setelah itu ke posisi segmentasi pemasaran. Poin A, pemasaran segmen. Pemasaran segmen itu apa? Pemasaran segmen membuat pemasaran untuk mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik atau dituju. Pemasaran segmen dapat mempermudah pekerjaan pemasaran karena sasaran yang dituju juga lebih terarah, serta manfaat produk dapat dirasakan oleh konsumen daripada di saat pemasar melakukan pemasaran secara massal. Oke, lanjut. Sekarang yang di poin B, yaitu pemasaran ceruk atau niche. Pemasaran ceruk merupakan langkah membagi suatu segmen menjadi subsegmen pasar. Hal tersebut juga dilakukan agar lebih mempersempit persaingan bisnis. Segmen ceruk ini biasanya digunakan pada bisnis kecil yang baru mulai. Gitu. Terus kita ke poin yang C, pemasaran lokal. Pemasaran lokal itu merupakan pemasaran yang menjurus pada keinginan dan kebutuhan suatu daerah. Kegiatan pemasaran penetrasi untuk berasa sedekat mungkin kepada konsumen. Terus poin yang D, pemasaran individual. Pemasaran individual merupakan pemasaran yang disesuaikan oleh keinginan konsumen.
Pemasaran individual juga dapat meningkatkan biaya pembelian yang lebih besar lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang ekuitas merek. Apa sih ekuitas merek itu? Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak. Bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, mangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Posisi segmentasi pemasaran. Yang pertama, perbedaan respon konsumen. Perbedaan respon konsumen ini timbul akibat adanya produk yang bervariasi di pasaran namun serupa. Hal-hal tersebut membuat konsumen membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Tentunya, respon ini akan menghasilkan respon positif dan negatif. Yang kedua, pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan konsumen tentang merek suatu produk sehingga dapat menciptakan asosiasi merek yang kuat dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga, respons diferensial konsumen. Respons diferensial konsumen ini membentuk ekuitas merek yang tercermin dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Nah, sekarang kita membahas tentang manfaat kunci ekuitas merek. Manfaatnya adalah pertama, memperbaiki persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas lebih besar. Yang ketiga, tidak terlalu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat, margin yang lebih besar. Yang kelima, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. Yang keenam, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Yang ketujuh, kerjasama dan dukungan dagang yang lebih besar. Yang kedelapan, efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. Yang kesembilan, kemungkinan peluang lisensi. Yang kesepuluh, peluang peluasan merek tambahan. Nah, di sini ekuitas merek sebagai jembatan. Dari perspektif ekuitas merek, pemasar harus memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk produk dan jasa setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek konsumen. Pengetahuan terhadap merek juga dapat memberikan arah masa depan yang tepat bagi merek. Sekarang masuk pada materi model ekuitas merek. Beberapa penilaian aset merek itu ada 5 maksudnya. Nah, di sini ada diferensiasi atau pembeda, lalu ada energi, ada relevansi, ada harga diri, dan ada pengetahuan. Nah, di diferensiasi ini maksudnya adalah mengukur tingkat sejauh mana merek dianggap berbeda dari merek lain. Energi itu mengukur momentum merek. Yang ketiga, relevansi itu maksudnya mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat, harga diri yaitu mengukur seberapa baik merek dihargai dan dihormati. Dan yang terakhir, pengetahuan yaitu mengukur kadar keakraban dan keintiman konsumen dengan merek. Nah, diferensiasi, energi, relevansi itu digabungkan untuk menentukan kekuatan merek yang menggerakkan. Ketiga pilar itu menunjukkan nilai masa depan merek, harga diri, dan pengetahuan
bersama-sama menciptakan reputasi merek yang merupakan laporan tentang kinerja di masa yang lalu. Nah, hubungan antara dimensi-dimensi atau pola pilar suatu merek mengungkapkan banyak hal tentang status merek saat ini dan masa depan. Model ekuitas merek selanjutnya yaitu ada brands. Konsultan riset pemasaran Millward Brown dan WPP mengembangkan model kekuatan merek brands, di mana pada intinya terdapat piramid brand dynamic seperti gambar di samping. Menurut model itu, pembangunan merek mengikuti sederet langkah yang beruntutan, masing-masing bergantung pada keberhasilan pencapaian langkah sebelumnya. Konsumen yang terikat yang berada di puncak piramid membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan menghabiskan lebih banyak untuk merek tersebut dibandingkan konsumen yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Meskipun demikian, lebih banyak konsumen akan ditemukan di tingkat yang lebih rendah. Tantangan bagi pemasar yaitu mengembangkan kegiatan dan program yang membantu konsumen bergerak menaiki piramid. Model ekuitas merek selanjutnya yaitu ada model Aker. Jadi mantan profesor pemasaran dari UC Berkeley, David Aker, memandang ekuitas merek sebagai kesadaran merek atau brand awareness, loyalitas merek dan asosiasi merek yang bersama-sama menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa. Menurut Aker, manajemen merek dimulai dengan mengembangkan identitas merek, sekumpulan asosiasi merek yang unik yang mewakili tujuan dan janji merek kepada pelanggan, sebuah citra merek yang aspirasional. Identitas merek biasanya terdiri dari 8 hingga 12 elemen yang mewakili konsep seperti lingkup produk, atribut produk, kualitas atau nilai, kegunaan, pengguna, negara asal, atribut nasional, kepribadian merek, dan simbol. Yang paling penting dari semua ini, yang akan menggerakkan program pembangunan merek adalah elemen identitas diri. Yang lain, elemen identitas tambahan, yaitu memberikan tekstur dan panduan. Sebagai tambahan, esensi merek dapat mengkomunikasikan identitas merek secara ringkas dan inspiratif. Selanjutnya, di model ekuitas merek ada model resonansi merek. Jadi, model resonansi merek merupakan cara memandang pembangunan merek sebagai sederet langkah yang menapak naik seperti pada gambar piramida resonansi merek di samping. Nah, penjelasannya dari gambar tersebut itu yang pertama dari keutamaan merek, yaitu seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan memikirkan merek dalam berbagai situasi pembelian atau konsumsi. Yang kedua ada kinerja merek, yaitu seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. Yang ketiga ada pencitraan merek, yaitu menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa, termasuk cara di mana merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. Selanjutnya ada penilaian merek, yang dimana itu berfokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. Yang selanjutnya ada perasaan merek, yaitu respon dan reaksi emosional pelanggan terhadap merek. Nah, yang terakhir ada resonansi merek, yaitu mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana mereka merasa sinkron dengan merek. Resonansi juga dikatakan sebuah intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan dengan merek, dan juga tingkat aktivitas yang dihasilkan oleh loyalitas ini. Merek dengan resonansi tinggi menemukan bahwa semakin tinggi tingkat resonansi dan keterlibatan yang dihasilkan programnya, semakin besar ingatan pelanggan akan iklan yang ditayangkannya. Membangun ekuitas merek itu memiliki beberapa cara atau beberapa langkah. Yang pertama yaitu memilih elemen merek. Nah,
Brand elemen itu adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Sebagian besar merek kuat menerapkan berbagai elemen merek. Pemasar harus memilih elemen merek untuk membangun ekuitas merek sebanyak mungkin. Uji kemampuan pembangunan merek dari elemen-elemen ini adalah apa yang dipikirkan atau dirasakan konsumen terhadap merek jika hanya elemen merek yang mereka ketahui. Berikut adalah kriteria pilihan elemen merek. Yang pertama dapat diingat, yaitu seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenali. Apakah itu berlaku dalam pembelian maupun konsumsi? Lalu yang kedua ada berarti, yaitu apakah elemen merek itu kredibel dan mengindikasikan kategori yang berhubungan dengannya. Apakah elemen merek itu menyiratkan sesuatu tentang bahan produk atau tipe orang yang mungkin menggunakan merek. Lalu yang ketiga ada dapat disukai. Seberapa menarik sih estetika elemen merek? Apakah elemen merek itu dapat disukai secara visual, verbal, atau cara lain? Lalu yang keempat ada dapat ditransfer, yaitu apakah elemen merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama atau berbeda. Apakah elemen merek itu menambah ekuitas merek melintasi batas geografis dan segmen pasar. Lalu yang kelima ada dapat disesuaikan, yaitu seberapa mudah elemen merek itu disesuaikan dan diperbarui. Lalu ada yang keenam dapat dilindungi, yaitu seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi secara hukum. Seberapa mudah elemen merek dapat dilindungi secara kompetitif. Lalu langkah selanjutnya yaitu merancang kegiatan pemasaran holistik. Jadi pemasaran holistik menekan 3 tema baru yang penting dalam merancang program pemasaran pembangunan merek, yaitu ada personalisasi, integrasi, dan internalisasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu personalisasi. Jadi, ekspansi pesat internet telah menciptakan peluang untuk mempersonalisasikan pemasaran. Pemasar lambat laun mulai meninggalkan praktik pasar massal yang membesarkan merek-merek utama pada tahun 1950, 60 dan 70-an dan menggunakan pendekatan baru yang sebenarnya merupakan perjalanan mundur ke praktik pemasaran 1 abad yang lalu, di mana pedagang mengetahui nama pelanggan mereka. Pemasaran personalisasi adalah tentang memastikan merek dan pemasarannya serelevan mungkin dengan sebanyak mungkin pelanggan. Sebuah tantangan mengingat tidak ada 2 pelanggan yang identik. Lalu, yang kedua ada integrasi, yaitu konsep bauran pemasaran tradisional dan konsep 4P itu tidak cukup menggambarkan program pemasaran modern. Pemasaran integritas yaitu tentang membaurkan dan menyesuaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Untuk mencapainya, pemasar memerlukan beragam kegiatan pemasaran berbeda yang memperkuat janji merek. Lalu yang ketiga ada internalisasi, yaitu kegiatan dan proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan. Penting bagi perusahaan jasa dan pengecer bahwa semua karyawan mempunyai pemahaman yang mendalam dan terkini tentang merek dan janjinya. Pemasar holistik bahkan harus melangkah lebih jauh dan melatih serta mendorong distributor dan penyalur untuk melayani pelanggan mereka dengan baik. Penyalur yang tidak terlatih dapat menghancurkan usaha terbaik untuk membangun citra merek yang kuat. Lalu langkah ketiga ada mengangkat asosiasi sekunder. Nah, maksudnya di sini adalah menghubungkan merek ke informasi lain dalam ingatan yang memperlihatkan arti bagi konsumen. Nah, jadi ada bagan yang menggambarkan asosiasi sekunder ini. Jadi,
Asosiasi merek sekunder dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri. Tentunya melalui strategi penetapan merek, lalu dengan negara atau wilayah geografis lain, yaitu melalui identifikasi asal produk dan dengan saluran distribusi, yaitu melalui strategi saluran. Lalu begitu pula dengan merek lain, melalui bahan atau pemerakan bersama. Karakter, yaitu melalui lisensi, juru bicara, melalui pensponsoran, acara olahraga atau budaya, melalui kegiatan sponsor, atau beberapa sumber pihak ketiga lain melalui penghargaan atau ulasan. Selanjutnya, kita akan membahas mengukur ekuitas merek melalui rantai nilai merek. Jadi, rantai nilai merek atau brand value chain adalah pendekatan terstruktur untuk menilai sumber dan hasil ekuitas merek serta cara di mana kegiatan pemasaran menciptakan nilai merek. Rantai nilai merek didasarkan pada beberapa premis. Yang pertama, proses penciptaan nilai merek diasumsikan mulai ketika perusahaan berinvestasi dalam program pemasaran yang membidik pelanggan aktual atau potensial. Setiap investasi, program pemasaran yang dapat diatributkan pada pengembangan nilai merek dengan sengaja maupun tidak dibagi dalam kategori ini: riset produk, pengembangan dan rancangan, dukungan perdagangan atau perantara, dan komunikasi pemasaran. Berikutnya, pikiran pelanggan diasumsikan berubah akibat program pemasaran ini. Pertanyaannya adalah bagaimana perubahan ini pada gilirannya diasumsikan mempengaruhi cara kinerja merek di pasar melalui dampak kolektif pelanggan individual dalam memutuskan berapa besar yang akan dibeli dan kapan, berapa banyak mereka akan membayar, dan seterusnya. Terakhir, komunitas investasi mempertimbangkan kinerja pasar dan faktor-faktor lain seperti biaya penggantian dan harga pembelian dalam akuisisi untuk tiba pada penilaian nilai pemegang saham secara umum dan nilai merek secara khusus. Model ini juga mengasumsikan bahwa ada sejumlah faktor penghubung antara tahap-tahap ini dan menentukan sejauh mana nilai yang diciptakan pada satu tahap dipindahkan ke tahap berikutnya. 3 kelompok pengali memudahkan pemindahan antara program pemasaran dan 3 tahap nilai yang berurutan: pengali program, pengali pelanggan, dan pengali pasar. Pengali program menentukan kemampuan program pemasaran untuk mempengaruhi pola pikir pelanggan dan merupakan fungsi kualitas investasi program. Pengali pelanggan menentukan sejauh mana nilai yang diciptakan dalam pikiran pelanggan mempengaruhi kinerja pasar. Hasil ini bergantung pada faktor kontekstual di luar pelanggan. 3 faktor semacam itu adalah superioritas kompetitif atau seberapa sering kuantitas dan kualitas investasi pemasaran dari merek pesaing lain. Yang kedua, saluran dan dukungan perantara lain, yaitu menggambarkan seberapa besar penguatan merek dan usaha penjualan yang diberikan oleh berbagai mitra pemasaran. Yang ketiga, yaitu ukuran dan profil pelanggan, yaitu menggambarkan seberapa banyak dan apa jenis-jenis pelanggan, menguntungkan atau tidak, tertarik atau tidak pada merek tersebut. Lalu yang terakhir, pengali pasar atau market multiplier menentukan sejauh mana nilai yang diperlihatkan oleh kinerja pasar sebuah merek dimanifestasikan dalam nilai pemegang saham. Hal ini sebagian bergantung pada tindakan analis dan investor keuangan. Selanjutnya ada penilaian merek menggunakan metode penilaian merek interbrand. Jadi karena kekuatan merek itu terletak dalam pikiran konsumen dan cara merek mengubah respons konsumen terhadap pemasaran, ada
dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama ada pendekatan tidak langsung, yaitu menilai sumber ekuitas merek yang potensial dengan mengidentifikasi dan melacak struktur pengetahuan merek konsumen. Dan yang kedua ada pendekatan langsung, yaitu menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respons konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Gagasan pemasaran, rantai nilai merek, seperti pada gambar di samping, itu memperlihatkan cara menghubungkan kedua pendekatan ini. Kedua pendekatan umum ini saling melengkapi dan pemasar dapat menerapkan keduanya. Dengan kata lain, agar ekuitas merek dapat melaksanakan fungsi strategis yang berguna dan memandu keputusan pemasaran, pemasar harus benar-benar memahami sumber ekuitas merek dan bagaimana sumber itu mempengaruhi hasil yang diharapkan. Dan juga yang kedua, bagaimana bila sumber-sumber dan hasil ini berubah seiring berjalannya waktu. Audit merek penting bagi poin pertama, yaitu penelusuran merek penting bagi poin kedua. Audit merek yaitu sederet prosedur yang berfokus pada konsumen untuk menilai, meningkatkan, dan mengangkat ekuitasnya. Lalu, studi penelusuran merek yaitu mengumpulkan data kuantitatif dari konsumen secara rutin sepanjang waktu untuk memberikan informasi dasar yang konsisten tentang bagaimana kinerja merek dan program pemasaran mereka pada aspek-aspek kunci. Selanjutnya kita akan membahas mengelola ekuitas merek. Mulai dari cara yang pertama, yaitu penguatan merek. Jadi ekuitas merek itu diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yang pertama, produk apa yang direpresentasikan oleh merek, apa manfaat inti yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Dan juga yang kedua, bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik harus berada pada pikiran konsumen. Memperkuat ekuitas merek membutuhkan inovasi dan relevansi di seluruh program pemasaran. Merek harus bergerak maju, tapi bergerak maju pada arah yang benar, dengan penawaran baru yang menarik dan cara-cara untuk memasarkannya. Lalu yang kedua ada revitalisasi merek, yaitu perubahan selera dan preferensi konsumen, kemunculan pesaing baru atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Hampir di semua kategori produk yang dulu dikenal mengalami masa-masa sulit atau bahkan lenyap. Tetapi sejumlah merek berhasil muncul kembali dengan mengesankan dalam tahun-tahun terakhir dengan berhasilnya pemasar meniupkan nafas baru dalam waralaba pelanggan mereka. Seringkali hal pertama yang harus dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awal langkah. Apakah asosiasi yang positif kehilangan kekuatan atau keunikannya? Apakah asosiatif negatif mulai dikait-kaitkan dengan merek? Lalu putuskan apakah kita akan mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning yang baru. Dan jika demikian, positioning baru yang mana? Kadang-kadang program pemasaran aktual menjadi sumber masalah karena program itu gagal menghantarkan janji merek, lalu strategi kembali seperti semula menjadi masuk akal, seperti yang dilakukan oleh Harley Davidson saat krisis keuangan yang menyedihkan pada tahun 80-an. Dengan putus asa, Harley melisensikan namanya untuk kerjasama yang menyedihkan seperti rokok dan pendingin anggur. Meskipun pelanggan menyukai merek ini, penjualan tertekan akibat masalah kualitas produk. Sehingga Harley memulai perjalanannya untuk bangkit kembali ke kebesarannya dengan memperbaiki proses manufaktur. Harley juga mengembangkan komunitas merek yang kuat dalam bentuk klub pemilik. Disebut
Owners Group atau HOG yang mensponsori rally motor, acara kendaraan amal, dan acara sepeda motor lainnya. Harley Davidson terus mempromosikan mereknya dengan usaha pemasaran akar rumput dan sekarang mendapati dirinya berada di posisi yang diinginkan, di mana permintaan melebihi pasokan. Yang terakhir ada merencanakan strategi penetapan merek. Merencanakan strategi penetapan merek memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah keputusan penetapan merek, yaitu keputusan strategi penetapan merek yang pertama, apakah kita akan mengembangkan nama merek untuk sebuah produk. Saat ini penetapan merek adalah kekuatan yang begitu besar sehingga hampir tidak ada barang yang tidak diberi merek. Bila sebuah perusahaan memutuskan untuk memberi merek pada produk atau jasanya, maka perusahaan itu harus memilih nama merek mana yang akan digunakan. Ada 4 strategi umum yang sering digunakan. Yang pertama ada nama individual, yaitu di mana perusahaan tidak mengaitkan nama merek dengan reputasi yang ada pada produk. Jadi kalau produknya gagal atau tampak mempunyai kualitas rendah, nama atau citra perusahaan tidak jelek, tidak mudah ketahuan. Yang kedua ada nama keluarga selimut. Gampangnya nama keluarga selimut itu adalah kita membuat produk dengan nama produsen yang kuat, yang berpengaruh langsung terhadap evaluasi konsumen. Lalu strategi penetapan merek korporat itu dapat memberikan nilai tidak berwujud yang lebih besar bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada nama keluarga terpisah untuk semua produk. Lalu yang terakhir ada nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Nah, lalu langkah kedua ada perluasan merek. Jadi perluasan merek itu dapat berupa menambah varian produk dan melakukan ekspansi. Jadi banyak perusahaan memutuskan untuk melipat gandakan aset mereka yang paling berharga dengan memperkenalkan sejumlah produk baru di bawah nama merek terkuat mereka. Sebagian besar produk baru sebenarnya merupakan perluasan lini, umumnya 80% sampai 90% dalam 1 tahun. Lalu langkah yang ketiga yaitu portofolio merek. Jadi mengumpulkan semua merek dan lini merek yang ditawarkan untuk dijual dalam kategori tertentu. Nah, semua merek itu kan mempunyai keterbatasan. Sejauh ini merek hanya dapat dibentangkan sejauh yang bisa. Dan semua segmen yang ingin dibidik perusahaan mungkin tidak memandang merek yang sama dengan rasa suka yang sama. Pemasar sering memerlukan berbagai merek untuk mengejar berbagai segmen ini. Beberapa alasan lain untuk memperkenalkan berbagai merek dalam satu kategori meliputi yang pertama meningkatkan kehadiran di rak dan ketergantungan pengecer di toko. Yang kedua menarik konsumen pencari keragaman yang mungkin dapat beralih ke merek lain. Yang ketiga ada meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan. Dan yang keempat ada mencapai skala ekonomis dalam iklan, penjualan, perdagangan, dan distribusi fisik. Karakteristik portofolio merek yang optimal adalah kemampuan setiap merek di dalamnya untuk memaksimalkan ekuitas bersama-sama dengan semua merek lain di dalamnya. Pemasar umumnya harus menyeimbangkan antara cakupan pasar dengan biaya dan profitabilitas. Demikian presentasi dari kelompok 1 untuk mata kuliah manajemen pemasaran untuk pertemuan kelima dalam bahasan segmen pasar dan juga ekuitas merek. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.